Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira. Wa qala ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik dan hidayah yang selalu dicurahkan kepada kita, yang sekiranya kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah tentunya tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sebagai orang yang beriman, yang arif bijaksana, tentunya memanfaatkan karunia Allah ini dalam rangka menambah catatan amal kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki hari ke-17 bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, di mana di dalamnya kita selalu menyimak mutiara-mutiara kandungan perilaku, akhlak, baik itu di dalam contoh ibadah maupun di dalam muamalah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Tentunya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu perbuatan, perkataan, menjadi sumber dan tuntunan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita menyimak intisari tugas pokok dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke permukaan bumi ini, minimal 3 hal yang menjadi tugas pokok beliau. Yang pertama adalah mengembangkan ajaran tauhid, bagaimana kembali memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maka inilah yang menjadi tugas utama yang disampaikan oleh Rasulullah
dan bahkan pada masa periode Mekah selama 13 tahun beliau berdakwah hanya menanamkan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah, keyakinan bahwa satu-satunya Allah yang merupakan Tuhan yang wajib disembah. Kemudian tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Demikian juga tauhid asma wa sifat, yang kita berdoa menggunakan ya nama-nama yang mulia, minimal yang kita ketahui 99 nama. Maka nama-nama Allah itu selain kita menghafal Asmaul Husna, juga penting kita lakukan sebagai doa. Mungkin kita mengambil Ya Razzaq, Hai yang Maha Pemberi rizki, berilah kami rizki yang halal, yang baik. Ya Rahman, yang Maha Pengasih, Penyayang. Maka sifat-sifat Allah itu penting kita tanamkan di dalam jiwa kita. Kemudian tugas Rasul yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus ke permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan Sayyidina Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka beliau dengan singkat saja menjawab, kana khuluqu Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah itu apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita lihat Al-Quran menekankan kepada kesabaran. Rasulullah sangat sabar dalam menghadapi dakwah beliau. Ketika ke Taif, hampir beliau itu terbunuh, dilempari dengan batu, kotoran dan sebagainya, dicaci maki, dan bahkan menurut riwayat ya gigi beliau berdarah. Tetapi ketika itu mau ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk menghancurkan penduduk Taif, Rasulullah malah menjawab, mereka belum tahu. Dan bahkan beliau mendoakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini jawaban yang luar biasa. Ketika dalam keadaan terjepit, tetapi beliau malah mendoakan, tidak mau dibalas dengan kekasaran. Rasulullah juga, kalau kita lihat dalam kehidupan beliau, sangat sederhana. Mulai ya sebelum lahir, bapak beliau Abdullah sudah berpulang ke rahmatullah. Umur 6 tahun ibunya juga meninggal. Diasuh oleh kakeknya sampai 8 tahun. Terus dalam keadaan sangat kesederhanaan oleh pamannya Abu Talib. Bahkan beliau pernah mengembalakan kambing. Maka kebiasaan-kebiasaan Rasulullah itu sangat sederhana. Sampai terakhir beliau ketika umur hampir 25 tahun berniaga, berjualan. Pekerjaan Rasulullah kalau kita lihat, mulai menjadi pemimpin, menjadi seorang saudagar, dan bahkan menjadi panglima perang, itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian tugas yang ketiga yang kita ketahui bahwa Rasulullah itu sebagai penyempurna dari syariat Allah yang sudah ada.
sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam keadaan kondisi yang sudah cukup jauh, 571 tahun yang lewat, maka kondisi masyarakat juga dalam keadaan berubah. Maka inilah yang menjadi beban cukup berat yang dipikul oleh Rasulullah. Beliau mampu melaksanakan amanah itu dengan baik. Amanah yang menjadi tanggung jawab sesungguhnya bukan hanya Rasulullah, kita pun juga punya amanah. Minimal amanah kita terhadap Allah. Allah mengingatkan di dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ini amanah yang menjadi pekerjaan kita, yaitu yang kita sebut dengan syariat. Syariat di dalam ibadah, mulai sholat, puasa, zakat, haji. Maka ketika itulah yang menjadi ukuran barometer bagaimana seseorang itu mampu melaksanakan amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Rasulullah dalam ibadah luar biasa, ibadah yang dilakukan beliau sendiri, sampai-sampai Aisyah cemburu. Ya Rasul, bukankah engkau itu pasti sudah masuk surga, pasti diampuni sudah, kenapa ibadah sampean terlalu hampir ya sepertiga malam itu dihabiskan Rasulullah untuk ibadah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah engkau tidak senang kalau saya ini termasuk orang yang syukur? Ini sifat syukur yang dimiliki oleh Rasulullah ketika mendapatkan jabatan yang tinggi mulia, tetapi beliau baringi dengan ibadah. Ini rasa syukur Rasulullah yang tinggi. Kemudian ada amanah yang kita pikul terhadap manusia. Mungkin tanggung jawab kita kepada istri, kepada anak, apalagi yang menjadi pemimpin, maka tanggung jawabnya tentu lebih besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Minimal memimpin diri sendiri untuk menyelamatkan diri kita sehingga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang termasuk amanah terhadap diri sendiri. Apa saja amanah yang dipikulkan terhadap diri sendiri? Termasuk organ tubuh kita, mata kita, lidah kita, kaki tangan kita. Ini amanah. Kemana kita mempergunakan? Apakah dilakukan untuk kebajikan ataukah kita lakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan bahkan mengarah kepada dosa? Sehingga Al-Quran mengingatkan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran telinga kita, wal basara penglihatan mata kita, wal fuad dan hati, ini yang ditanya. Kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Semua anggota tubuh kita itu nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Baik telinga, mata,
dan bahkan hati. Ini luar biasa pengawasannya Allah. Sampai yang terbetik di dalam hati kita sendiri pun Allah akan mengetahui. Maka ini yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga para ulama berpendapat kalau dia niatnya yang baik, sudah ditulis kebajikan, satu kebajikan. Kalau dia melakukan kebajikan itu, maka akan ditulis 10 pahala yang didapatkan. Jamaah rahimakumullah. Para ahli ma'rifat itu mengingatkan kepada kita. Ahli ma'rifat artinya orang yang betul-betul banyak berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang pada makam yang tinggi, tarikat, mulai syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat, mereka itu pada makam yang cukup tinggi, cukup mulia, ada 4 hal yang bisa mereka lakukan dalam upaya mempertahankan jiwa mereka, tentunya dalam kesucian. Yang pertama, mereka berpendapat, cucilah wajahmu dengan air mata penyesalan. Jadi hendaknya mata kita ini banyak-banyak menangis atas kesalahan kita ini. Tentunya setelah dibaringi dengan istighfar, kemudian dilakukan ibadah, kemudian berdoa, dan ada rasa penyesalan dan menangis dalam keadaan menyesal melakukan dosa kepada Allah itu sulit dilakukan ketika hati sudah keras, ketika hati merasa tidak punya dosa. Ini sangat sulit dilakukan. Kemudian cuci lidahmu dengan banyak zikir kepada Allah. Ini yang dilakukan para ahli ma'rifat. Lidah kita ini banyak-banyak zikir. Mungkin saja di bulan Rabiul Awal ini banyak bersalawat. Ya minimal ucapan salawat yang pendek, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, yang pendek-pendek. Yang penting lidah kita ini jangan banyak ngelamunnya, jangan banyak kosongnya. Dari lidah kita kosong, otomatis hati akan jadi kosong. Tentunya zikir yang tertinggi itu salat. Yang kedua bacaan Al-Quran. Yang ketiga ucapan tasbih. Yang keempat, ya mungkin saja sama dengan bersalawat. Maka hendaknya waktu-waktu itu diisi dengan banyak-banyak zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan banyak zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, cuci hatimu dengan memperbanyak rasa takut kepada Allah, rasa khauf. Maka seseorang itu timbul rasa khauf kepada Allah. Takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau dosanya tidak terampuni, takut kalau dia mendapat siksa neraka. Ketika ketakutan itu muncul, bukan berarti kita menghindar. Kalau kita takut dengan ular, kita menghindar. Tetapi kalau kita takut dengan Allah, artinya mendekat, melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Kemudian yang keempat, cucilah dosamu dengan banyak-banyak taubat kepada Allah. Ini 4 prinsip para ahli ma'rifat untuk mempertahankan ketika dia itu bercita-cita untuk
banyak ma'rifat kepada Allah, maka yang dilakukan ya minimal 4 hal tersebut. Jemaah rahimakumullah. Coba kalau kita lihat apa kunci kesuksesan dari Rasulullah dalam dakwahnya yang sangat pendek, hanya 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Seluruh syariat sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci kesuksesan beliau yang pertama karena imannya yang kokoh. Memang kita ketahui bahwa imannya para rasul selalu meningkat. Berbeda dengan iman kita, yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Maka bagaimana berupaya minimal mempertahankan iman, apalagi di zaman akhir ini, zaman penuh dengan fitnah. Ketika di ujung akhir zaman, fitnah yang paling berat itu fitnah syubhat dan syahwat. Ini 2 fitnah yang paling banyak kita berkecimpung di sana. Fitnah syubhat, ya mungkin saja yang kita lakukan, jual beli, perniagaan, sangat banyak. Termasuk di dalamnya syahwat. Coba kalau kita lihat masih muda, masih kuliah, dilarang korupsi. Tetapi begitu sudah tua, itu dilakukan. Masih muda, mungkin saya berkata, ya ibarat peribahasa, hidup sederhana, makan apa adanya, bahkan Indomie yang dimakan. Tetapi begitu tua, kekuatan diberikan oleh Allah, nafsu kita berlebih-lebihan. Boleh-boleh saja menjadi orang kaya, boleh, punya mobil yang mewah, boleh. Tetapi jangan sampai apa yang diingatkan oleh Rasulullah, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Ini luar biasa. Ini pukulan ini sebetulnya untuk orang-orang yang tua. Jangan sampai, kata Allah, ya hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak menyebabkan kalian lalai daripada berzikir kepada Allah, lalai dari ingat kepada Allah. Coba kalau masih kita mahasiswa, masih muda, tidak ada yang banyak dipikirkan. Tetapi begitu sudah diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah, baik pangkat, jabatan, karunia, rezeki, sawah ladang, udah di situ kalau tidak sampai pandai menyeter apa yang jadi nafsu kita. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, seandainya kita ini punya gunung emas, 1 tidak cukup, sampai 4 tidak cukup. Kapan bisa cukup? Setelah hidung kita diciumkan ke tanah. Ini nafsu kita sangat kuat kepada dunia. Maka bagaimana mempertahankan iman ini dengan banyak-banyak? Rasulullah itu imannya kuat, amalnya kuat. Luar biasa ibadah Rasulullah. Kita tidak mampu. Sampai-sampai Rasulullah takut kalau sholat tahajud itu jadi wajib untuk umatnya. Karena beliau selalu tahajud. Tidak dengan kita.
Maka ya minimal kita manfaatkan sisa-sisa umur mungkin 30 tahun. Sisa-sisa ini ya sedikit mengumpulkan pundi-pundi amal soleh yang tentunya nanti akan kita nikmati. Yang ketiga, Rasulullah itu kunci keberhasilannya beliau adalah bersih hatinya. Hati Rasulullah sangat bersih, luar biasa. Biar dicaci maki, didoakan, disenyumi saja, tidak pernah dibalas dengan doa yang jahat. Rasulullah berangkat ke masjid diludahi, tetapi begitu ada suatu hari, mana orangnya itu tidak ada, yang mengganggu saya itu tidak ada. Ternyata dia sakit, malah dikunjungi Rasulullah, malah didoakan. Apa yang terjadi? Malah yang memusuhi tadi menjadi muslim, takut mendengar akhlaknya Rasulullah. Betul-betul hati Rasulullah sangat bersih. Karena memang bahasa kita latifatul qalbi, hati yang paling halus itu sebetulnya baik terus. Yang tidak baik itu nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Yang paling banyak nafsu itu mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi ada nafsu yang baik, ada yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ada nafsu yang baik yang selalu dia ya munajat kepada Allah, selalu dia mendekat kepada Allah, yang itu dipanggil ketika menghadap Allah dalam keadaan ketenangan, tidak perlu khawatir ketika menghadap Allah. Dan itu banyak ditakuti orang. Kita lihat Perdana Menteri India begitu mengatakan Islam itu bagaikan racun. Apa yang terjadi? Seketika Allah cabut. Ketika dalam keadaan pidato yang semangat-semangat, cabut bisa. Bagaimana sih kekuatan kita ini? Tidak ada apa-apanya, hanya mendapatkan jabatan sedikit, begitu berani mengatakan bahwa Islam itu bagaikan racun. Nah, ada lagi yang sangat viral, katanya azan itu waduh sangat bising. Bahkan pejabat kita sudah ada yang berniat mau pindah agama Hindu. Luar biasa, resmi nih. Resmi nanti di Bali mereka berpindah agama Hindu. 70 tahun, ketika umur 70 tahun mau pindah agama. Masya Allah. Maka ini kita pertahankan agama ini. Kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kita ini dalam keadaan hidayah, dalam jalan yang lurus. Jangan sampai hanya mungkin dengan sedikit karunia Allah kita lalai, kita lupa. Kemudian beliau itu kalau dilihat keberhasilan beliau, memang Rasulullah itu tahan jiwanya, tahan menghadapi kondisi yang cukup berat, mulai baru baik sampai dalam dakwahnya paman beliau sendiri Abu Jahal, Abu Lahab yang jadi penantang utama. Ini betul-betul jiwa Rasulullah itu ibarat bahasa kita ini tahan banting. Dalam dakwah itu pantang menyerah. Yang penting sampaikan. Wasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan dengan terang-terangan kepada orang yang ya tentunya tidak beriman. Yang terakhir, bahwa keberhasilan Rasulullah itu beliau sangat sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh menyampaikan.
dalam mulai diawali dengan keluarga sampai kepada khalayak umum sekalipun. Sampai-sampai begitu peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah bagaimana caranya untuk menyampaikan peristiwa yang cukup berat ini. Di pagi harinya ngelamun Rasulullah, ketemu dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, apalagi ya hai Muhammad kabar ini? Sepertinya ada yang dipikirin. Kata Rasulullah, saya tadi malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus kemana lagi? Terus sampai langit ketujuh, Sidratil Muntaha, Mustawan. Terus kemana? Ya tadi malam diturunkan kembali sampai ke Mekah kembali. Kata Abu Jahal, bisakah kamu sampaikan nanti dengan orang banyak? Apa yang kamu ceritakan itu bisakah disampaikan kembali? Kata Rasulullah, boleh, silakan kamu kumpulkan penduduk Quraisy yang banyak itu, kumpulkan, nanti akan saya sampaikan. Maka ketika disampaikan Rasulullah, saya diperjalankan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama ke-7 sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawan, sampai turun kembali tidak kurang dari sepertiga malam. Oh, berteriak, teriak kafir Quraisy, sampian itu memang gila, majnun. Ini caci maki yang dilontarkan oleh kafir Quraisy yang tidak beriman. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditanya, kata Abu Bakar, saya jauh daripada itu. Kalau Rasulullah yang menyampaikan, saya yang percaya pertama. Maka beliau digelar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa yang cukup berat disampaikan oleh Rasulullah. Karena mereka memikirkan dengan akal, bukan dengan iman. Kalau meyakininya dengan iman, apapun yang terjadi, maka iman yang kuat akan percaya. Jemaah rahimakumullah, sedikit membahas tentang risalah nubuwah, bahwa nabi dan rasul itu semuanya terdiri laki-laki. Tidak seorang pun nabi dan rasul dari jenis perempuan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 7, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelummu hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu manusia kepada orang-orang yang beriman jika kamu tidak mengetahui. Ini yang sering kita ambil di ujung ayat, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Maka ini ayat pertanyaan yang jawaban Rasulullah itu global. Ayat itu pendek tetapi akan mencakup dalam beberapa hal permasalahan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Maka Rasulullah begitu ditanya bagaimana cara membangun, bagaimana cara pengairan, kata Rasulullah jawabannya ada di Al-Quran. Tanyakan kepada ahlinya. Bukan semua tanya kepada saya, tapi begitu tentang keimanan, alam akhirat, tentang Allah,
tentang ibadah, tentang muamalah, Rasulullah bisa menjawab. Tetapi yang lain ada ayat yang global, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, tanyakan kepada ahlinya. Setelah peribahasa kita, kalau mau bikin untuk yang nyaman, tanyakan kepada ahlinya. Artinya Al-Quran ini cukup global dan menyangkut semua fasilitas kehidupan kita. Allah tidak menyebutkan beberapa jumlah keseluruhan Nabi dan Rasul. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah keseluruhannya. Tapi yang pasti adalah untuk setiap umat Allah mengutus Rasul, seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Fatir ayat 24, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Sesungguhnya kami mengutus kepadamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi umat-umat dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Isa, 571 tahun itu putus, tidak ada kerasulan, kemudian diutus Rasulullah. Tetapi pada dasarnya semua umat-umat itu ada rasulnya. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul. Hanya saja nabi untuk dirinya sendiri dalam dakwahnya, kemudian rasul betul-betul menyampaikan untuk umatnya. Tapi tidak ada putus kerasulan dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai kepada Rasulullah itu tidak ada putus. Ya setelah Rasulullah 1443 tahun sudah ini putus. Dan kita ini nabi terakhir. Tidak akan ada nabi yang lain yang baru, tidak ada. Tidak akan ada. Kalau ada nabi yang baru, ya nabi mengaku saja. Mengaku menjadi nabi. Karena Rasulullah itu udah rasul terakhir dan kita umat terakhir. Dan bahkan kita berada di akhir zaman. Dan kita tidak akan panjang-panjang umur. Tetapi banyak kelebihan yang diberikan. Kata Rasulullah, kalau begini tidak adil rasanya dengan umat Nabi Nuh, umurnya 950 tahun. Kita yakin tidak akan mampu untuk hidup sezaman umur Nabi Nuh 950 tahun. Jangan-jangan kalau 950 tahun ada yang bosan ibadah, ada yang berhenti sholat nanti. Cukup pendek-pendek saja, tetapi nanti fasilitas sudah diberikan. Minimal 1 dibalas 10, ada 1 dibalas 700 nih bangun masjid. Semua fasilitas masjid ini sama, baik di tempat parkir, di mimbarnya sekalipun. Enggak, saya nanti di depan imam aja. Bukan begitu, sama fasilitas masjid itu sama. Dan bahkan memakmurkan masjid juga pahalanya sama dengan 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, 1 dibalas dengan 700. Kalau diperlihatkan sekarang bingung kita nanti, 1 juta dibalas 700 juta bingung. 10 juta dibalas dengan berapa tadi? Bingung nanti. Tapi itu pasti Allah balas. Jamaah rahimakumullah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Pada dasarnya kehadiran bulan Rabiul Awal, kita berusaha untuk sedikit menyimak perilaku Rasulullah
bagaimana beliau itu kuatnya iman Rasulullah, bagaimana kuatnya ibadah Rasulullah, bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Tentunya perilaku Rasulullah ini betul-betul digambarkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul beliau menjadi contoh yang paling baik. Semoga dengan demikian kita mampu menerapkan dari kehidupan kita yang terkecil, pribadi kita, keluarga kita, dan bahkan masyarakat kita, harapan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala kesalahan, kehilapan, mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya ucapkan pada pagi hari ini suasana sangat bagus sekali. Pertama saya ucapkan Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Lalu berikutnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz yang selalu memberi siraman rohani kepada jamaah masjid Nurul Huda, bermakna bagi semuanya.